tapi kemudian sekarang itu banyak sekali fenomena kota kosong yang menurut saya akan terjadi. Itu kota kosong yang rekayasa. Jadi calon lawan kota kosongnya juga nggak kuat-kuat amat. Nggak gampang saudara-saudara independen itu. Susah. Ya. Jadi nggak banyak juga yang berhasil. Walaupun manfaat lain, menghadang Anies akan mengurangi kandidat yang berpotensi menjadi kompetitor Prabowo jika kembali maju untuk periode kedua pemilihan presiden pada 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca-baca Tempo lagi nih. Tempo edisi baru nih. Saya ngomong terbaru lah ya. Minggu ini ada gambar orang mirip Anies Baswedan dengan Baswe. Skenario kota kosong katanya. Skenario kota kosong. Seperti biasa kita buka opininya, tapi gini teman-teman ya. Kota kosong itu sebetulnya fenomena bila ada satu calon dalam pilkada yang terlalu kuat, sehingga gak ada yang berani ngelawan karena takut kalah dengan sosok yang kuat ini. Nah, tapi kemudian sekarang itu banyak sekali fenomena kota kosong yang menurut saya akan terjadi. Itu kota kosong yang rekayasa. Jadi calon lawan kota kosongnya juga gak kuat-kuat amat. Elektabilitas cuma 1%, 3%, 18%, 20%. Masa digituin mau dipaksa lawan kota kosong kan nggak juga ya. Nah itulah yang saya sebut, yang saya sering sebut dengan demokrasi siasat. Bisa sesat, hasilnya jahat, gitu kata Hensat. Demokrasinya jadi nggak sehat, Indonesia juga bisa jadi jauh dari hebat. Tapi kita harus tetap semangat supaya demokrasi ini tetap berjalan di relnya sehingga tetap hebat. Hebat udah tadi ya. Ya udah, nanti kita cari kata-kata lain. Nah, jadi gitu. Nah, saya teruskan ya. Terus kalau kemudian kota kosong menang gimana? Misalnya kayak di Jakarta, ternyata aman kota kosong, kemudian kota kosong yang menang. Peraturannya, pilkadanya harus diubah. Nah, tapi dalam peraturan PKPU itu ditulisnya begini. Pilkadanya diubah, ya. Tapi mengikuti jadwal pilkada selanjutnya. Nah, sampai hari ini, pilkada selanjutnya itu adanya 5 tahun lagi, 2029. Jadi kalau kota kosongnya menang, pilkadanya baru akan dilaksanakan 2029 untuk mengulang hasil dari kota kosong yang menang. Terus, siapa yang memimpin? Yang mimpin PJ, PLT. Siapa yang menentukan? Pemerintah pusat. Pak Heru lagi, belum tentu Pak Heru. Bisa jadi Ridwan Kamil Kaisang. Bisa jadi orang-orang lain yang tergantung dari pusat menginginkan. Jadi gitu kondisinya kalau kota kosong menang. Nah terus kita mesti gimana? Ya kita mesti bersuara kepada partai politik satu ya, untuk tidak mendorong fenomena kota kosong terjadi di daerah kita. Kemudian yang kedua, ajak ahli-ahli hukum tata negara untuk mengubah perundang-undangan ke MK. Yang paling penting adalah fenomena kota kosong ini tidak terjadi. Salah satu yang saya usulkan adalah kalau ada batas bawah minimal 20%, harus ada batas atas maksimal 40%. Sehingga apa? Masih disiapkan atau masih disediakan ruang-ruang untuk ada calon pasangan yang kedua. Sehingga tidak perlu ada kota kosong. Loh, kan sudah disiapkan independen. Nggak gampang saudara-saudara independen itu. Susah. Ya. Jadi nggak banyak juga yang berhasil, walaupun kami pernah tahu di Bukit Tinggi ada independen yang menang lawan incumbent. Oke, ini kita bacakan ya. Tempo, opini, kartel kota kosong Pilkada Jakarta. Di tangan kartel politik, pemilihan kepala daerah bisa bersalin rupa dari pesta menjadi bencana demokrasi. Presiden Joko Widodo di akhir kekuasaannya bersama sejumlah partai politik melakukan transaksi dan intimidasi guna menjegal Anies Baswedan maju dalam perebutan kursi gubernur Jakarta. Ini walaupun menurut saya Pilkada Jakarta itu bukan melulu tentang Anies Baswedan. Nggak ada Anies Baswedan juga nggak apa-apa, tapi jangan ada kota kosong.
Kan banyak calon-calon yang lainnya. Indonesia nggak pernah kehabisan pemimpin, termasuk di Jakarta gitu. Jadi jangan pusat perhatiannya Anies Baswedan harus maju, nggak gitu juga kalau menurut saya. Yang penting buat saya tidak ada kota kosong. Saya lanjutin ya. Sempat berjanji tidak akan cawe-cawe pada Pilkada 2024, Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo Subianto berakrobat menjadikan Ridwan Kamil Gubernur Jakarta 2024-2029. Langkah awal yang mereka lakukan adalah membajak 3 partai politik yang bersiap mengusung Anies, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Tak hanya menawarkan kompensasi politik dan ekonomi, komplotan itu kabarnya menekan petinggi partai memakai kasus hukum. Tujuan, titik 2, Ridwan Kamil melawan kota kosong atau berhadapan dengan kandidat boneka sehingga bisa menang mudah. Jokowi berambisi memenangkan Ridwan Kamil karena ingin anak bungsunya Kaisang Pangarep menjadi calon wakil gubernur. Anies menjadi batu sandungan karena dalam banyak segi menang telak atas Ridwan. Menghadang Anies dengan menyiapkan kota kosong atau kandidat abal-abal dari jalur independen merupakan cara terlicik untuk menang. Hasrat Jokowi mencarikan pekerjaan anak-anaknya bertemu dengan kepentingan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Berlaganya Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta akan memuluskan jalan Deddy Mulyadi, kader Partai Gerindra, menuju kursi Gubernur Jawa Barat. Saat ini Ridwan adalah kandidat terkuat di provinsi itu. Manfaat lain, menghadang Anies akan mengurangi kandidat yang berpotensi menjadi kompetitor Prabowo jika kembali maju untuk periode kedua pemilihan presiden pada 2029. Bertautnya dua kepentingan itu membuat Jokowi dan kartel politiknya leluasa bermanuver. Lewat kekuatan politik mereka, satu persatu partai politik pendukung Anies digergaji. Tak sukar bagi Jokowi memakai strategi yang sama dengan pemilihan presiden lalu, menggertak lawan politik dengan kriminalisasi hukum dan merayu mereka dengan iming-iming uang. PKS, pemilik jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, dijanjikan kompensasi dan kursi wakil gubernur jika Kaisang batal menjadi calon pendamping Ridwan Kamil. Adapun elit Partai Nasdem punya kasus hukum. Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem, Hanan Supangat, tersangkut kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. PKB juga dikunci. Ketua Umum Muhaimin Iskandar sedang berseteru dengan pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kursi Ketua Umum bisa melayang jika PKB tidak bergabung dengan KIM Plus, nama koalisi yang akan mengusung Ridwan Kamil. Dengan demikian, Anies hampir pasti ditinggalkan ketiga partai itu. Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jikapun ingin mengusung Anies, tak bisa bergerak sendirian karena tak memiliki cukup kursi di DPRD Jakarta. Jadi untuk mengusung calon gubernur minimal 22 kursi. PDI Perjuangan 15 kursi, PKS 18 kursi, Nasdem 11 kursi, PKB 10 kursi. Sementara teman-teman PDIP pada saat Pilpres, Perindo dan P3 masing-masing hanya mendapatkan satu kursi. Jadi memang masih jauh. Jadi kalaupun PDI Perjuangan bersama Perindo dan P3 masih 17, kurang 5. Lanjut ya. Modus memborong partai dengan tujuan melahirkan calon tunggal untuk melawan kota kosong terus meningkat dari pilkada ke pilkada. Pada 2020, sebanyak 25 pasangan berkontestasi melawan kota kosong dan menyapu kemenangan. Pada pilkada tahun ini jumlahnya naik. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mencatat jika kesepakatan politik yang sudah diumumkan tidak berubah, ada 34 pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon. Strategi merampas hak rakyat pemilihan kota kosong itu harus dilawan. Pilkada abal-abal akan menghilangkan esensi pemilihan umum sebagai cara demokratis menyemai dan memilih pemimpin. Skenario kota kosong akan membuat kepala daerah terpilih menjadi jongos juragan partai tanpa pernah merasa berutang budi kepada para konstituen.
Untuk melawan kartel kota kosong, publik harus memilih kotak melompong itu di titik bilik suara nanti. Jika kota kosong menang, pilkada harus diulang dan untuk sementara daerah dipimpin pelaksana tugas. Proses politik memang jadi lebih panjang, tapi itu cara melawan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya mereka yang merusak demokrasi. Jadi itu teman-teman, opini Tempo. Nah ini ada demi skenario istana, terus ada gambarnya Anies Baswedan ya, naik tangga. Upaya menjegal Anies. Penjegalan terhadap Anies Baswedan pernah dilakukan dalam pencalonan presiden pada pemilihan umum 2024. Istana menekan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah partainya mendeklarasikan dukungan terhadap Anies. Bisnis Surya Paloh ditengarai diganggu, 2 menteri dari Nasdem dicopot dan dari kabinet karena kasus hukum. Penggantinya bukan politikus Nasdem. Nah gitulah kira-kira ya. Terusin nanti teman-teman baca sendiri deh. Oh ya, desas-desusnya 15 Agustus akan ada reshuffle kabinet tuh. Menteri terakhir dari Nasdem, Siti Nurbaya, itu akan digeser oleh kabarnya Raja Juli Antoni, wakilnya Mas Ahaye di ATR BPN. Yasona Laudi yang kemarin juga mengesahkan kepengurusan PDI Perjuangan yang baru, itu juga nampaknya digeser oleh politisi Gerindra, Andi Atlas Supratman, Andi Atlas. Ya terserah Jokowi lah kalau itu mah. Ya kita nanti ketemu lagi di baca-baca Tempo selanjutnya. Terima kasih banyak. Oh, saya mau terima kasih nih sama Mas Dudi yang ngasih interior ya. Alumni saya di SMA 37 Ikasman. Makasih ya Pak Dudi. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.